Shalom saudara. Wow, saya harap kita semua dalam keadaan baik pastinya. Tidak terasa kita sebentar lagi akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Dan sukacita Natal kayaknya kita rasakan di berbagai tempat saudara. Di bulan Desember ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini dalam keadaan susah pun kita tetap merasakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami tahu berjalan bersama Tuhan, kami makin merasakan bahwa kasih Tuhan makin nyata buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan lebih lagi Tuhan. Tiba saatnya kami boleh memuji, menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya, amin. Kami mau sambut Sang Raja. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kami sungguh mengasihi Tuhan. Kami sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Menuntun langkah kami. Karena kebaikan Tuhan nyata buat kami Tuhan. Biarlah sepanjang tahun ini, dalam keadaan apapun, kami mau terus fokus kepada Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan
telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta Tuhan. Kau mencintai kami terlebih dahulu. Kasih-Mu nyata Tuhan. Oh, selamanya Kau ku cinta Yesus. Horala basyana karala. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup kami, fokus kami adalah menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam setiap aspek hidup kami, Tuhan sudah pegang Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan. Kami percaya akan firman Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan selalu menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Dan kami boleh seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau siap menerima segala isi pesan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami askkan doa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita sekarang ada di bulan terakhir tahun 2020. Haleluya. Bulan Desember, bulannya Natal. Amin. Kita sudah masuk dalam persiapan-persiapan untuk
untuk Natal dan kita semua sedang bersukacita mempersiapkannya. Tapi bulan ini juga bukan cuma bulan Natal, ini bulan terakhir dari sebuah tahun, dari sebuah era, dari sebuah musim. Apa yang dilakukan kalau kita sudah masuk dalam masa-masa terakhir dari sebuah momen? Evaluasi. Kita harus mulai periksa hidup kita supaya dalam musim yang baru nanti tahun 2021 semuanya bisa lebih baik daripada tahun ini. Apapun yang terjadi, masih pandemi atau sudah pandemi sudah selesai, kita semua harus evaluasi. Amin. Nah, sebelum lanjut kita mau doa dulu ya. Kita berdoa minta Tuhan urapi supaya dalam ibadah online ini kita semua tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersukacita kalau kami boleh diberi anugerah untuk sampai di minggu kedua bulan Desember 2020. Tuhan, urapi kami semua hamba-hambamu, urapi kami semua anak-anakmu sehingga kami semua menerima firman. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang bersabda, menjamah kami, mengubah pikiran kami, dan waktu kami buka hati Engkau berbicara kepada kami dan menjamah setiap kami. Tolong kami Tuhan memahami apa yang harus kami persiapkan dan setiap kami jadi orang-orang yang berbeda seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah saya mau ajak kita untuk kembali untuk lihat renungkan sebuah kejadian di hari Natal ya. Yang menarik dari cerita ini adalah yang menulis cerita ini cuma satu Injil saja. Matius tidak nulis, Markus enggak nulis, Yohanes enggak nulis. Yang nulis kisah ini cuma di Lukas ya. Nah, yuk kita lihat di Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20 tentang gembala-gembala di padang Efrata. Nah, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, tadi saya udah bilang, Matius nggak nulis ini, Markus nggak nulis, Lukas yang tulis. Ya, Lukas adalah seorang dokter, dia seorang tabib yang kemungkinan adalah orang yang teliti, orang yang detail, dan itu sebabnya dia yang terdidik itu mengumpulkan informasi tentang Yesus, kejadian-kejadian di sekitar kelahiran Yesus lebih banyak dibanding yang lain. Ya, dan kemudian dia menceritakan ternyata ada kejadian di mana gembala-gembala di padang di Efrata. Efrata itu kampung sebelahnya Bethlehem, ya. Nah, di sana saudara ketemu sama malaikat Tuhan dan kemudian kita sudah sama-sama tahu ceritanya karena ini cerita populer di hari Natal. Saudara, ya, malaikat itu berbicara mengatakan tentang Yesus dan kemudian
Gembala-gembala itu bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf di kandang. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari kejadian ini saya mau garis bawahi. Ya, saya tidak terlalu banyak mengupas Natalnya. Ya, nanti tanggal 25 aja kita ngomong Natal ya. Nah, yang saya mau bahas ini tanggal ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Seolah-olah cepat banget langsung ketemu. Coba pikirin, ini kotanya beda nih. Ya, kalau sudah pernah ke Israel Anda akan tahu bahwa ini jaraknya tidak terlalu dekat. Ya, kalau di Manado mungkin dari Winangun ke Manado begitu. Tapi kalau di Jakarta mungkin dari sekitar dari daerah Cawang ke Keramat Jati begitu. Ya, jadi pasti nggak gampang untuk bisa langsung ketemu kandangnya tempat Maria dan Yusuf dan Tuhan Yesus di sana. Nah, malaikat ini ketemu dengan para gembala dan para gembala ini setelah mendapat kabar berangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu kepada kita semua, mau mengingatkan kepada kita semua. Waktu Tuhan mengucapkan sebuah janji, bagian kita untuk percaya atau tidak. Nah, kalau memang kita mengatakan kita percaya bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu, apa respon kita selanjutnya? Karena Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, sekarang perbuatan apa yang bisa menunjukkan bahwa kita percaya pada janji Tuhan? Pada kabar yang disampaikan oleh para malaikat tadi. Para gembala menunjukkan imannya dengan cara apa? Pergi. Mereka pergi ke Bethlehem. Karena tadinya mereka bukan di Bethlehem, di Efrata. Kampung sebelah. Ya, mereka pergi ke sana cepat-cepat dan berangkat. Nah, bayangkan saudara dikasih Tuhan, belum ada Google Map. Belum bisa nyari lokasi Sherlock. Lalu kemudian mereka harus cari, cuma dikasih tahu nanti tempatnya di Bethlehem. Dan kemudian dari Efrata dia jalan, nggak sebentar saudara, nggak sebentar. Karena jalannya nggak lurus, jalannya nggak ada jalan tol, nggak ada jalan aspal saudara. Nggak sebentar, pasti cukup lama itu malam itu. Kabarnya baru malam tiba, mereka langsung cari. Dan kemudian taruhlah mereka sudah sampai di Bethlehem. Bethlehem itu kampung. Nggak gampang untuk langsung menemukan yang mana Maria dan Yusuf. Ada banyak orang hari itu di situ. Tapi mereka benar-benar cari. Garis bawah ini. Mereka benar-benar cari. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Si orang Kristen dengar. Yang Tuhan janjikan itu besar. Tetapi Anda dan saya mesti keluar dan cari. Kita ngomong kita percaya akan diberi pekerjaan. Tapi tidak pernah melamar pekerjaan, tidak pernah keluar dan cari. Kita ngomong bahwa kita akan diberkati, tapi tidak pernah berusaha keluar dan cari. Kita ngomong bahwa kita percaya kita akan diberikan proyek sama Tuhan, tapi kita nggak keluar dan cari. Gimana bisa dapat? Evaluasi yuk saudara, seberapa besar effort kita menggenapi janji Tuhan sepanjang 2020. Allah yang besar tidak mungkin janjinya kecil. Allah yang besar yang sayang sama anak-anaknya pasti akan kasih janji yang besar. Tuhan mau kasih besar. Tapi mari harus disambut juga dengan iman yang besar. Dan itu sebabnya kita mau evaluasi supaya 2021 lebih baik lagi dari 2020. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, yuk saudara seperti gembala-gembala ini. Mereka cari dan sukacita luar biasa ketika akhirnya ketemu kandang itu. Mereka bisa ketemu sama Maria dan Yusuf yang dimaksudkan oleh para malaikat itu. Mereka ketemu sama bayi dalam palungan itu. Memang tandanya unik ya. Palungan itu tempat makan binatang. Ada bayi dalam palungan, mungkin gak gampang menemukannya.
Ya, tapi begitu ketemu, udah pasti ini dia orangnya ya. Saudara dikasih Tuhan, mereka pergi dan cari. Saya cari bahasa Yunaninya, bahasa aslinya kata pergi ya. Dan ternyata diambil dari sebuah kata Yunani yang berkata dirkomai. Dirkomai itu artinya gini, to go through, to pass through, to go walk and make a journey. Untuk menembus perjalanan yang menerobos, untuk membuat sebuah perjalanan, pass through a place, melewati sebuah tempat, to travel the route which leads through a place. Berjalan, traveling, menuju ke sebuah tempat, go pass, travel through a region, to go different places, to go abroad, to spread. Wow, dari kata-kata ini gak ada satupun yang mengindikasikan bahwa kita pasif. Jadi waktu kita sekarang terhalang, mari tetap cari cara. Kita dibatasi oleh COVID-19, setuju. Protokol harus digenapi, betul. Tapi bukan berarti diam dan nyerah. Lakukan sesuatu. Dari rumah lakukan sesuatu. Dari rumah upayakan sesuatu. Hanya keluar kalau protokol. Dan itu pun harus terencana, terpikirkan. Bukan asal-asalan. Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Saudara kasih Tuhan, pergi. 2020 kita semua dikagetkan dengan keadaan. Dan kita semua belajar menyesuaikan diri. Tapi bukan berarti habis itu kita kaku, diem dan hanya nunggu mujizat saja. Saudara dikasih Tuhan, mujizat itu ada 2. Mujizat bagiannya Tuhan dan satu lagi Anda yang jadi mujizat sehingga kesaksian itu nanti jadi memuliakan nama Tuhan. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, nah kita mau yang mana nih? Ya, kalau bisa dua-duanya ya, jangan cuma salah satu. Nah ini yang saya mau sampaikan, para gembala itu bergerak. Ya, bergerak dengan upaya maksudnya. Dalam segala upayanya kita semua bisa melihat janji Tuhan digenapi. Bisa melihat janji Tuhan digenapi. Tuhan janji ada penuaian besar di masa-masa ini. Amin, saudara. Dan saya mendengar banyak kesaksian di Jakarta, di Manado, dan juga bahkan di Banggai. Saudara, tempat pelayanan kita sama-sama. Saudara dikasih Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, baptisan tetap panen, saudara. Kita tetap membaptis jiwa-jiwa, kita tetap menuai jiwa-jiwa yang dikasih yang Tuhan jamah dan Tuhan buat mereka bertobat. Yang dikasih sama Tuhan ke kita. Saudara dikasih Tuhan, jadi kita gak diem juga. Ada yang kita terus kerjakan, ada yang terus kita kerjakan. Kita berupaya lewat Zoom, bikin ibadah online, apa aja, gak diem. Usaha apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan saya lihat beberapa orang mulai bikin usaha bisnis, jualan online dan sebagainya. Go, God bless you. Tuhan memberkatimu. Berkat Tuhan akan membuat engkau berhasil. Jangan takut. Ada yang punya berkat dengan hikmat, dengan keterampilan, membuat diklat-diklat lewat Zoom, webinar-webinar. Go. Produktif, lakukan sesuatu. Kalau tidak bisa mengajar, ambil waktu untuk belajar. Jadi waktu gak ada yang terbuang. Kita melakukan sesuatu. Diskomai. Ya. Dirkomai. Ya. Go through, pass through, terobos ke depan. Sampai para gembala itu dari Efrata bisa nembus ke Bethlehem dan ketemu sama kandang tempat Tuhan Yesus berada. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, suk dalam rencanamu Bapa, pikiranku
kehendakku. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, jalan, terobos dengan kondisi yang beda. Tetap bisa. Saya percaya, ya nerobos sebelum masa pandemi sama nerobos pas lagi masa pandemi, pasti beda cara nerobosnya. Itu yang maksud saya. Belajar, cari tahu, sesuaikan diri. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak akan melampaui kemampuan manusia. Karena Allah kita setia. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau Tuhan mengizinkan engkau dicobai, Dia sudah siapkan jalan keluarnya. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Ayo evaluasi hidup kita. Ini udah bulan Desember ya, bulan ke-12. Merenungkan tentang diri komai tadi, saya jadi ingat sebuah cerita di kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22, ada cerita tentang jemaat di Laodikia ditegur sama Tuhan karena suam-suam kuku. Pekerjaannya tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau tuh sebenarnya melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Wow, luar biasa. Ya, mereka dalam keadaan bermasalah tapi mereka tidak sadar. Ya, mereka pikir mereka fine aja, ya. Memang ini yang paling susah, Saudara. Ya, saya sering bilang sama pengerja-pengerja, sesusah-susahnya nolong orang susah, paling susah nolong orang yang gak sadar kalau susah. Ya. Susah-susahnya nolong orang susah, paling susah kalau nolongin orang yang dianya sendiri gak sadar kalau dia susah. Gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara ini jemaat Laodikia nih ya. Nah, lalu apa jalan keluar yang diberikan Tuhan? Ayat 18, Wahyu 3. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak yang melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ada 3 yang mesti dibeli, yaitu emas murni supaya kaya, pakaian putih supaya punya pakaian gak malu, ya biar tertutup ketelanjangannya, lalu beli minyak untuk melumas mata supaya yang tadinya gak ngelihat itu jadi bisa ngelihat. Ya, nah barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya jadi ingat cerita ini tentang kejadian para gembala yang bergerak tadi, ya. Karena waktu saya selidiki kata membeli di sana itu punya arti agorazo. Agorazo itu punya arti 3. Pergi, cari, bayar.
pergi, cari, bayar. Ya, pemahaman yang dua di depan itu sudah disebut di Dirkomai, sudah selesai ya. Tapi ada tambahannya di belakang, bayar. Ya, kenapa? Karena membeli di dalam pengalaman orang yang hidup di zaman itu memang nggak kayak sekarang. Kalau membeli sekarang bisa online, bisa pergi ke mall. Jadi kita cuma pergi ke satu tempat lalu ketemu barangnya. No, saudara, kalau pergi ke pasar zaman dulu, saudara, itu penjual-penjualnya tidak semuanya menjual satu barang. Ya, setiap pedagang menjual beberapa barang sekaligus dengan beberapa stok. Ya, ada yang jual telur ayam, dia menjual telur ayamnya mungkin cuma 10 begitu. Ya, lalu dia sayurnya cuma 5 ikat begitu. Jadi kalau ada orang mau mencari sayur 10 ikat, dia beli di satu pedagang 5 ikat, nanti dia beli lagi di pedagang lain 3 ikat, dibeli pedagang yang lain 2 ikat. Gitu ya. Jadi orang itu kalau mau belanja mesti cari baru bayar. Sambil dapat bayar gitu. Itulah makanya dipakai kata agorazo. Zaman dulu memang begitu, ya. Nah, saya juga masih sempat ngalami yang namanya pasar-pasar seperti itu, ya. Di beberapa waktu yang dulu banget, waktu kecil. Nah, saudara dikasih Tuhan, makanya agorazo. Pergi, cari, bayar. Pergi dan cari tadi sudah diwakili sama Dirkomai. Yang terakhir adalah bayar. Bayar harga. Untuk jemaat di Laodikia, Tuhan tambahkan bilang gini, bayar harga biar kamu dimurnikan. Bayar harga supaya kamu bisa menutupi ketelanjanganmu. Yang ketiga, bayar harga supaya nggak bisa ngelihat jadi bisa lihat. Bayar harga. Bayar harga. Suatu waktu berapa hari yang lalu, saya bersama beberapa leader, ya, ada pelayanan ke suatu tempat dan duduk di sebuah restoran yang terbuka, ya, karena ini kan lagi masa-masa harus tempat terbuka ya, tempat yang terbuka. Lalu datanglah pengamen dan pengamennya itu anak-anak muda, 2 orang. Lalu mereka bernyanyi, saya nggak tahu lagu apa, saya belum pernah dengar lagunya. Dan lagunya bicara begini ya, inilah kami apa adanya, memang bukan lulusan SMA, hidupku begini-begini, tapi jangan dihakimi, yang penting aku nggak ganggu kamu, terus apa lagi ya, aku nggak suka hidup susah, yang penting aku bahagia. Gitu saudara kata-katanya. Saya waktu dengar lagu itu saya bilang, ya ampun. Ya. Jadi dia menganggap yang namanya hidup gak susah itu adalah hidup yang benar. Kalau Anda mau jadi pemenang, engkau harus ngerti yang namanya berjuang. Gak ada pemenang tuh gak berjuang tuh gak ada saudara. Gak ada. Tuhan itu nanti mau angkat jemaat rapture. Itu yang di rapture itu bukan pengemis. Yang cuma bisa minta-minta, diberkati, gak bikin apa-apa dan terima. Pemenang itu pejuang. Bayar harga. Ketidaknyamanan itu makanannya pemenang. Ya. Jadi kalau soal gak nyaman ini, gak nyaman itu, come on. Hadapilah. Ya. Siapa yang bilang orang hebat-hebat yang sekarang ada di atas-atas itu semuanya bisa datang begitu saja? Enggak. Saudara sebut siapa? Nanti saya tunjukin perjuangan yang mereka lakukan. Semua mereka berjuang. Semua mereka berjuang. Tuhan Yesus saja untuk tebus Anda dan saya. Berjuang dia. Masa umatnya yang katanya jadi Christian, follower of Christ, pengikut Kristus, tidak ikutin jalan yang dijalani oleh Tuhannya? Gak mungkin. 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang, siapa yang percaya padanya harus hidup seperti Yesus hidup. Yesus berjuang, pasti harusnya anak-anaknya berjuang juga. Harus ada perjuangannya dong, ya. Harus ada perjuangannya. Jadi aneh lah ya. Aneh, mau hidup sukses tapi gak mau susah. Ya,
Maunya hidupnya asik-asik. Aduh enak banget ya jadi orang Kristen asik gitu ya. Kalau Anda menekankan asik-asik saja ya gak apa-apa sih. Ya kan ada orang yang nanti di depan, ada orang yang nanti di tengah-tengah gitu ya. Terserah sih targetnya di mana. Tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan mau di tengah-tengah, jangan mau di belakang. Berjuang untuk selalu berada di depan. Karena orang yang di depan saja ada kemungkinan untuk jadi terbelakang. Apalagi yang di belakang. Mesti berusaha dong, berusaha. Ya, supaya biarpun hari ini lagi di belakang, bisa jadi di depan. Ya, bisa jadi di depan. Ayat itu yang mengatakan di depan bisa jadi terbelakang, terbelakang bisa jadi di depan. Itu bicara tentang ayo waspada, ayo jangan lengah dan jangan ngejar kenyamanan. Supaya semua kita bisa sampai di garis akhir sama-sama waktu Tuhan Yesus datang. Amin. Saudara kasih Tuhan, ayo berjuang. Lebih lagi, buat rencana, buat plan 2021. Apa yang akan engkau lakukan? Dengan berani beriman. Imani rencana Januari. Imani rencana Februari. Imani rencana bulan Maret. Imani target-target itu. Imani, doakan sepanjang Desember, doakan. Supaya begitu kau menginjak bulan Januari, kita mulai eksekusi, kita mulai lakukan, melangkah. Dan janji Tuhan akan digenapi. Amin saudara, pergi dan bayar harganya. Tuhan membayar upah kepada para hamba-hambanya. Adil semua, tidak ada yang kurang. Saya percaya ini firman yang Tuhan ingin agar kita dengar dan evaluasi hidup kita semua. Yuk siapkan diri kita supaya 2021 jadi tahun yang dahsyat, yang lebih baik dari 2020. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari buka hati sama-sama. Tuhan, aku berdoa berkati anak-anak-Mu semua. Kami punya Tuhan yang besar, yang membawa dan mengawal kami mengakhiri 2020 ini. Sampai di bulan terakhir. Masih sekian minggu lagi kami akan selesaikan tahun ini. Tapi biar waktu yang sisa ini kami pakai untuk siap-siap. 2021 kami semua siap berlari lagi dipimpin sama Tuhan.
Urapi kami, urapi anak-anak-Mu semua. Di rumah-rumah dimanapun berada, Tuhan berkati. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan supaya kuat nanti berlari dipimpin sama Tuhan di tahun berikutnya. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga supaya tidak ada waktu terbuang untuk bergumul dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Karena kami percaya di depan sana ada banyak janji Tuhan akan digenapi. Keluarga akan dipulihkan. Kami terus berdoa juga Tuhan, pemulihan di keuangan. Pemulihan Tuhan di pekerjaan, di karir kami. Berkati semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Campur tangan Tuhan, campur tangan. Biar yang sekolah akan sekolah dengan sukses. Yang kerja akan kerja dengan sukses. Karena kesuksesan mereka akan jadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Makasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Makasih. Aku berdoa yang putus sekolah akan lanjut lagi. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Firman ini sudah bicara dan biarlah tertanam di hati kami semua. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Meteraikan dalam diri kami semua. Kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom, Jemaat Home Church Jakarta, dimanapun Anda berada, saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, khususnya sepanjang tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap tuntunan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh memasuki bulan terakhir di tahun 2020 ini Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati, kami mau melepaskan berkat untuk tahun depan Tuhan, untuk tahun 2021. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ada damai sejahtera untuk tahun 2021. Ada kesembuhan, ada pintu-pintu kesempatan yang baru dibukakan Tuhan untuk tahun 2021. Kami percaya Tuhan tahun depan akan lebih baik Tuhan daripada tahun ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami Tuhan, khususnya kami secara berjemaat Tuhan di Home Church Jakarta. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap bimbingan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, untuk gembala kami, untuk setiap leader, untuk setiap koordinator, setiap volunteer yang ada Tuhan. Dan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, biar kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai kami semua sebagai satu keluarga, satu komunitas Tuhan. Dan kami boleh terus semakin dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan, menjadikan orang-orang di sekitar kami murid Tuhan. Terima kasih Bapa, secara khusus aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang
berada di rumah masing-masing. Biar kiranya perlindungan Tuhan, kesehatan Tuhan selalu berikan untuk setiap mereka. Berkati setiap opa oma, setiap orang tua Tuhan, setiap anak-anak yang bersekolah, setiap mereka yang kuliah Tuhan. Mungkin ada yang jauh dari keluarganya Tuhan. Juga untuk setiap jemaat-Mu yang berbisnis maupun yang bekerja, Tuhan berkati setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Jakarta Tuhan, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas setiap pemimpin kami Tuhan. Kami percaya tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik Tuhan daripada tahun ini untuk bangsa kami. Kami lepaskan berkat dan sejahtera, sukacita, kesembuhan, kehidupan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan terus bekerja atas Indonesia dan pekerjaan-Mu belum selesai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan segala doa dan pujian syukur kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Home Church, puji Tuhan, diberkati Tuhan hari ini, amin. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pastor Johannes Raja Guguk yang sudah menjadi berkat untuk Home Church hari ini. Beliau ini jadwalnya tadinya kita nggak dapat nih, tapi justru karena siaran online, makanya memungkinkan, walaupun beliau syutingnya dari luar kota, masih dalam pelayanan, menyisihkan waktunya untuk bisa melayani kita. Terima kasih Bang Jo, salam juga buat Ibu Olga, Kak Olga, Tuhan berkati. Nah, saudara, jangan lupa nanti sore jam 5 kita akan sama-sama merayakan Natal via Zoom. Nanti link Zoom-nya saudara bisa dapatkan melalui iFriend atau LCC saudara. Mari kita sama-sama merayakan Natal walaupun dengan situasi yang berbeda ya, extraordinary, online. Puji Tuhan, Tuhan pasti juga hadir memberkati kita semua. Nah, saudara, di musim liburan seperti ini, jangan lupa ibadah. Amin ya saudara. Walaupun saudara nanti ada di luar kota, lagi ada di tempat wisata, setiap kalau melewati minggu, nyalakan ibadah kita. Karena kita nggak akan, ibadahnya akan terus kita tayangkan setiap minggu. Ibadah online kita tidak libur. Puji Tuhan. Nah, saudara, ini saatnya yang baik untuk kita terima rahmat dan berkat Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.